warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas berkaitan dengan central tendency. Central tendency adalah ukuran statistik yang menyatakan bahwa satu skor yang dapat mewakili keseluruhan distribusi skor atau penilaian yang sedang diteliti. Ada 3 cara untuk mengukur central tendency, yaitu adanya modus atau mode, median, dan mean atau rata-rata. Tujuan dalam pengukuran central tendency adalah untuk menerangkan secara akurat tentang skor atau penilaian suatu objek yang sedang diteliti, baik secara individual maupun secara kelompok, melalui pengukuran. Yang pertama itu dengan cara mode atau modus. Modus adalah skor tertinggi atau skor yang mempunyai frekuensi terbanyak. Median adalah nilai tengah atau skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi 2 bagian yang sama besar. Dan yang terakhir adalah mean. Mean adalah rata-rata, merupakan hasil bagi sejumlah skor dengan banyaknya responden. Untuk mencari mean pada data tunggal, itu bisa digunakan rumus sederhana, yaitu sigma xi dibagi n, di mana sigma xi adalah jumlah data yang dimiliki dan n adalah banyaknya data. Apabila rekan-rekan masih bingung bagaimana data tunggal ataupun data kelompok, teman-teman bisa menonton video yang sudah saya upload sebelumnya. Baiklah, sigma xi dibagi n, di mana sigma xi adalah jumlah data, sehingga kita harus menjumlahkan semua data yang kita miliki. 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 5 tambah 10 tambah 6 tambah 3 dibagi 8. 8 ini banyaknya data yang kita punya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga 47 dibagi 8 hasilnya adalah 5,875. Sangat sederhana bukan mencari mean pada data tunggal. Lalu bagaimana cara mencari mean pada data berkelompok? Caranya sangat sederhana, dengan menggunakan rumus sigma fi dikali xi dibagi sigma fi. Nah, ini dia contoh data berkelompok yang akan kita cari min-nya. Sigma fi dikali xi, pertama yaitu kita harus mencari terlebih dahulu frekuensinya. Frekuensi dari data yang berada pada interval 111 hingga 176. Ada 5 frekuensinya. Nah, dari mana frekuensinya ini muncul? Ini dari sebaran data yang kita miliki. Lalu dikali. Sebelum kita kali, kita harus mencari dulu nilai tengah. Nilai tengah pada interval, yaitu 111 ditambah 176 dibagi 2. Sehingga didapatkan nilai tengahnya yaitu 143,5. Fi dikali xi tinggal dikalikan saja. Fi atau frekuensinya adalah 5 dikali xi atau nilai tengahnya adalah 143,5. Hasilnya adalah 717,5. Begitu seterusnya hingga interval yang terakhir. Fi adalah frekuensi dikali xi adalah nilai tengah. 407,5 ini didapatkan dari 375 ditambah 440 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 407,5. Fi dikali xi 3 dikali 407,5 didapatkan 1222,5. Lalu kita cari sigmanya. Untuk mencari sigma fi ditambahkan saja 5 tambah 7 tambah 3 tambah 4 tambah 3 hasilnya 22. Untuk mendapatkan sigma fi kali xi ya tinggal dijumlahkan saja hasil dari perkalian fi kali xi semuanya
717,5 ditambah 1466,5 ditambah 826,5 ditambah 1366 ditambah 1222,5 didapatkan adalah 5599. Nah, ini adalah sigma FIXI. Nah, jadi begitu ya rekan-rekan, untuk mencari min pada data berkelompok, kolom yang harus kita miliki itu minimal kita memiliki intervalnya, memiliki kolom frekuensi, memiliki kolom nilai tengah, dan memiliki kolom FIXI. Sudah didapatkan sigma FIXI, sudah didapatkan sigma FI, tinggal kita masukkan ke dalam rumus min pada data berkelompok. Min pada data berkelompok adalah 5599 dibagi 22, hasilnya adalah 254,5. Nah, itu tadi bagaimana cari min pada data tunggal dan mencari min pada data berkelompok. Selanjutnya, kita akan mencoba mencari median atau nilai tengah pada data tunggal. Nah, contoh soalnya sangat sederhana. Median dari nilai berikut adalah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyusun data dari nilai terendah hingga nilai tertinggi. Nah, ini kan datanya masih acak, tidak tersusun rapi dari nilai yang terendah hingga nilai yang tertinggi. Nah, kita susun terlebih dahulu dari nilai yang terendah ke nilai yang tertinggi. 3, 5, 6, 7, 8, 10. Selanjutnya tinggal kita coret satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, tersisalah 5 dan 6 karena data kita ternyata data yang genap. Lalu untuk mencari nilai tengahnya cukup ditambahkan nilai 5 ditambah 6 dibagi 2, sehingga data median atau nilai tengah kita yaitu 5,5. Lalu bagaimana apabila data kita data ganjil? Caranya sama, kita harus menyusun dulu data dari nilai terendah ke nilai yang tertinggi, lalu kita coret bagian kiri, bagian kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Didapatkan datanya ganjil sehingga nilai tengahnya langsung saja dapat 6. Nah, beginilah cara mencari median pada data tunggal. Sangat sederhana sekali. Dan yang terakhir, selanjutnya median data berkelompok. Median ini disebut juga dengan nilai tengah. Nah, ini dia contoh suatu tabel yang sudah saya buat, di mana di sini ada kolom interval kelas, nilai tengahnya, batas tepi bawah, frekuensi, dan frekuensi kumulatif bawah. Nah, kalau interval ini kita harus mencari dulu nilai intervalnya. Untuk mencari interval ini, jaraknya antara satu kelas dengan kelas yang lain, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu video berkaitan dengan frekuensi data tunggal, frekuensi data kelompok, dan frekuensi data kumulatif. Di sana saya sudah menjelaskan dari awal. Selanjutnya, untuk nilai tengah ini didapatkan dari 111 ditambah 176 dibagi 2. Begitu seterusnya hingga 375 ditambah 440 dibagi 2, didapatkan hasilnya 407,5. Nah, lalu bagaimana dengan batas tepi bawah? Batas tepi bawah ini kita dapatkan dari tepi bawah suatu interval kelas dikurang dengan 0,5. Contohnya pada baris yang pertama ini, 111 dikurang 0,5 didapatkan 110,5. 177 dikurang 0,5 didapatkan 176,5. 243 dibagi 0,5 didapatkan 242,5.
begitu seterusnya hingga 375 dikurang 0,5 hasilnya adalah 374,5. Nah, itu untuk batas tepi bawah. Nah, lalu bagaimana dengan frekuensi? Nah, ini kan yang saya tunjukkan kan adalah hasil tabel yang sudah jadi seperti itu. Kalau frekuensi ini seberapa banyak munculnya data yang berada pada range 111 hingga 176. Ternyata ada 5 kali yang muncul pada skor range ini. Nah, untuk frekuensi ini kita susun juga berdasarkan distribusi data yang kita miliki ya. Jadi harus kita lihat dulu data mentahnya seperti apa. Nah, lalu bagaimana dengan frekuensi kumulatif bawah? Frekuensi kumulatif bawah ini kita dapatkan dari kumulatif frekuensi seperti ini. Frekuensi kumulatif bawahnya itu mulai dari 5 tambah 7 12 tambah 3 15 tambah 4 19 tambah 3 22. Nah, untuk penjelasan frekuensi kumulatif bawah, frekuensi kumulatif atas juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu video tentang distribusi data tunggal, data kelompok, dan distribusi data kumulatif. Nah, langsung saja ya, kita masuk bagaimana cara mencari median pada data berkelompok. Karena median ini adalah nilai tengah, berarti kita harus tahu dulu kira-kira pada baris yang mana yang merupakan median. Nah, cara mencari kelas median adalah N dibagi 2, di mana N-nya adalah 22 dibagi 2 adalah 11. Nah, jadi kelas median itu berada pada baris yang kedua. Kenapa? Karena 11 ini berada di frekuensi kumulatif bawah kurang dari 12. Nah, berarti baris yang kedua ini merupakan baris kelas median. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Rumus median data berkelompok adalah TB ditambah setengah dikali sigma F dikurang FKS dibagi FI dikali P, di mana TB adalah tepi bawah kelas median, FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, tepi bawah kelas median, nah ini kan kelas median yang sudah saya warna merahi ini adalah kelas median. Tepi bawah kelas mediannya adalah 176,5. Terus frekuensi kumulatif sebelum kelas median, nah ini kan kelas median nih, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 5. Frekuensi kelas median adalah 7. Dan panjang kelasnya adalah 65. Dari mana dapat 65 ini? 176 dikurang 111. Dapatlah 65. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. TB-nya adalah 176,5 ditambah setengah dikali sigma F-nya adalah 22 dikurang 5. 5 adalah frekuensi kumulatif sebelum median ini, dikali P-nya adalah 65 dibagi FI. FI-nya adalah 7 frekuensi pada kelas median. Nah, teman-teman bisa mencari juga berapa hasil dari pengkalian 176,5 ditambah setengah dikali 22 dikurang 5 dibagi 7 dikali 65. Bisa dipauskan dulu videonya dan nanti kita akan melihat berapa hasil dari pencarian median pada data berkelompok ini. Hasilnya adalah 232,22. Nah, ini dia hasil dari mencari nilai tengah atau median pada data berkelompok. Selanjutnya, untuk mencari modus pada data tunggal, modus adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak. Nah, pada contoh soal ini, modus dari nilai berikut. Nah, data yang paling sering muncul apa?
yaitu 3 dan 5, karena 3 muncul 2 kali, 5 juga muncul 2 kali. Sangat mudah mencari modus pada data tunggal. Bagaimana dengan modus data berkelompok? Nah, ini dia. Ini sudah saya kerjakan, jadi tinggal saya jelaskan saja. Untuk modus data berkelompok, modus adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa modus itu terletak pada frekuensi yang paling banyak muncul. Nah, ini dia 7 ini yang paling banyak muncul kan. Nah, berarti baris yang kedua ini adalah baris kelas modus. Selanjutnya TB dari kelas ini adalah 176,5 ditambah D1. D1 ini adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Berarti D1-nya adalah 7 dikurang 5. Bagaimana dengan D2? D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Nah, ini kan modus nih. Setelah kelas modus kan ini frekuensinya, berarti 7 dikurang 3, 4. Nah, berarti D1-nya adalah 2, karena 7 dikurang 5. D2-nya adalah 4, 7 dikurang 3. Lalu tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus modus pada data berkelompok adalah TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. P ini adalah panjang kelas atau panjang interval. Nah, modusnya adalah TB ditambah D1, ini D1 ya, dibagi D1 tambah D2 kali P. TB-nya 176,5 ditambah 2 dibagi 2 ditambah 4 dikali 65. 176,5 ditambah 2 per 6 dikali 65. 176,5 ditambah 2 per 6 dikali 65. 176,5 ditambah 21,7. Hasilnya adalah 198,2. Nah, begitulah cara cari modus pada data berkelompok. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.